Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizka dari jurusan Biologi Fakultas FMIPA dengan NIM F1D1210002 akan menjelaskan mengenai jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan dan hewan. Yaitu pertama, jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan pertama yaitu jaringan embrional. Jaringan embrional atau yang biasa disebut sebagai jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membela diri secara mitosis. Kemampuan jaringan bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel baru, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gas. Berdasarkan posisi pada tumbuh-tumbuhan, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu satu, meristem apikal. Meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk utama, ujung batang, pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar atau aksilar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya yaitu pada jenis tumbuhan dengan golongan rumput-rumputan. Ketiga, meristem lateral. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembulu, kambium gabus. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Yang kedua yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah sebuah jaringan yang ada pada bagian tepi alat-alat tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Ciri-ciri dari jaringan gabus yaitu tersusun atas sel-sel hidup lalu mati, susunan selnya rapat, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Fungsi dari jaringan gabus yaitu menggantikan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Jaringan ini berada di luar batang tanaman. Namun struktur dari jaringan gabus yaitu pertama, eksodermis adalah sebuah jaringan gabus yang berada di luar dan mengandung suberin sebagai pengganti epidermis. Kedua, endodermis. Dalam bagian yang terdapat pada dalam bagian yang masih muda, pada dinding selnya terdiri atas selulosa yang memiliki sifat yang elastis. Ketiga, peridermis. Peridermis terbagi menjadi tiga, yaitu velogen kambium gabus, velum gabus, dan veloden parenkim gabus. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau yang biasa disebut jaringan dasar atau ground tissue. Karena jaringan parenkim umumnya terdapat di setiap bagian tumbuhan di mana terdapat jaringan lain di dalamnya. Ciri-ciri dari jaringan parenkim yaitu selnya berbentuk segi enam, terdapat banyak vakuola berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang di antara sel, dan dapat membela secara meristematik dan secara embrional. Fungsi dari jaringan parenkim yaitu satu, sebagai jaringan penyimpanan makanan cadangan. Yang kedua, sebagai tempat melakukan proses pembuatan zat makanan. Yang ketiga, dapat melakukan proses pengangkutan. Yang keempat, mampu melakukan proses pernafasan. Yang kelima, dapat sebagai jaringan penyimpanan air dan dapat berfungsi sebagai jaringan penguat. Letak dari jaringan parenkim ini yaitu terletak di dalam daun, batang, dan akar, endosperma, empulur daging, dan daging buah. Macam-macam jaringan parenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, melindungi jaringan yang berada di dalamnya, jaringan parenkim palisade, tempat penyelenggara fotosintesis, jaringan parenkim spons, selain sebagai tempat fotosintesis, juga tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Jaringan kolenkim, jaringan penguat pada organ tubuh tumbuhan yang muda. Kelima, berkas pembuluh atau berkas vaskuler. Berkas pembuluh atau berkas vaskuler daun yaitu floem dan xilem terdapat pada ibu tulang daun.
Jaringan selanjutnya yaitu kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan. Sel-selnya aktif membela dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Bentuk kambium berupa lendir yang terdapat pada kulit dan kayu batang. Kambium hanya dapat ditemukan pada tumbuhan dikotil dan juga gimnospermae. Fungsi dari kambium yaitu pertama untuk membentuk xilem dan floem, kedua untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh, tiga untuk mengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Berdasarkan jenisnya, kambium dibagi menjadi dua jenis, yaitu kambium gabus dan kambium pembuluh. Kambium gabus adalah bagian dari korteks. Kambium gabus berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya air dan mencegah serangan hama. Kambium pembuluh. Kambium pembuluh adalah bagian yang biasa disebut kambium saja. Ke dalam kambium akan membentuk pembuluh kayu xilem dan keluar kambium membentuk pembuluh tapis atau floem. Jaringan selanjutnya jaringan kayu atau jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem dan floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut atau mendistribusikan mineral dari akar ke seluruh tubuh dan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan xilem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan bahan mineral dari akar menuju daun. Unsur-unsur dari jaringan xilem adalah yaitu satu trakeid. Trakeid berfungsi sebagai penopang dan penghantar air. Kedua trakea. Trakea terbentuk dari sel-sel silinder yang mati setelah dewasa. Yang ketiga parenkim xilem. Pada umumnya terdiri dari sel-sel yang masih hidup yang dapat kita temukan di xilem primer ataupun xilem sekunder. Keempat serabut xilem. Serabut xilem tersusun atas sel-sel panjang dengan wujud yang runcing. Jaringan floem. Jaringan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan floem terdiri atas beberapa sel, diantaranya sel bulu tapis. Sel bulu tapis memiliki bentuk seperti tabung di mana pada bagian ujungnya saling bertemu sehingga membentuk sebuah saluran. Kedua sel pengantar atau pengiring. Sel ini berfungsi untuk menyediakan bahan makanan ke sel-sel yang masih hidup. Yang ketiga parenkim floem. Parenkim floem berfungsi untuk memisahkan antara floem yang satu dengan floem yang lain. Keempat serat-serat atau serabut floem. Serat atau serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi memperkuat atau menopang pembuluh floem. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jaringan-jaringan pada hewan. Jaringan-jaringan pada hewan yaitu pertama jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya baik di sebelah luar maupun dalam. Jaringan epitel berasal dari spesialisasi lapisan ektoderm. Jaringan epitel yang melapisi luar disebut epidermis, yang membatasi rongga dalam disebut endodermis, sedangkan yang membatasi rongga disebut mesoderm. Fungsi dari jaringan epitel yaitu sebagai pelindung, sebagai alat sekresi, sebagai alat penerima impuls, sebagai alat penyaring atau filtrasi, sebagai alat absorpsi, dan sebagai alat respirasi. Pengelompokan dari jaringan epitel yaitu pertama jaringan yaitu epitel pipis selapis, terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli. Kedua yaitu epitel pipi berlapis, terdapat pada rongga mulut, kerongkongan, dan rongga hidung. Yang ketiga epitel kubus selapis, terdapat pada kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Selanjutnya epitel kubus berlapis, terletak pada mulut, kerongkongan, dan kelenjar keringat pada kulit. Selanjutnya itu epitel silinder berlapis, terdapat pada usus halus dan usus pencernaan lainnya. Keenam, epitel silinder berlapis, terdapat pada kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Ketujuh, epitel silinder berlapis semu bersilia, terdapat pada saluran pernafasan, rongga hidung, atau saluran telur. Yang kedelapan, epitel transisi, terdapat pada kandung kemih, saluran ureter, dan pada ginjal. Kesembilan yaitu epitel kelenjar, terdapat pada organ pencernaan. Jaringan yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 kelas utama jaringan yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Jaringan ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu sel, serat, dan substansi dasar. Jenis-jenis dari jaringan epitel yaitu jaringan ikat sejati, atau jenis-jenis dari jaringan ikat merupakan yaitu satu, jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi 2 yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua itu jaringan ikat pendukung. Jaringan ikat pendukung terdiri atas 2 yaitu tulang rawan dan tulang.
Yang ketiga, jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair yaitu adalah darah. Fungsi dari jaringan ikat yaitu jaringan mengikat dan menyokong antara jaringan dan antar organ, melindungi organ dari kerusakan akibat cedera, menyimpan bahan cadangan makanan sebagai bantalan dan isolasi, mengangkut zat di dalam tubuh seperti yang dilakukan oleh darah. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat otak atau sumsum tulang belakang, dan dari pusat ke organ lainnya. Jenis-jenis jaringan saraf yaitu berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu sel saraf sensorik, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Fungsi dari jaringan saraf yaitu satu, merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Yang kedua, membawa impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya, konduktivitas. Yang ketiga, bereaksi terhadap rangsangan yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.